Bapak Ibu berharap sungguh saya sih, ya, kau mendengarkan khotbah-khotbah saya soal ini. Terutama dalam seri tema tentang aku. Meskipun khotbah ini pernah saya khotbahkan 2 tahun lalu. Tapi kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah saya 2 tahun lalu dengan apa yang barusan saya khotbahkan, paling tidak sampai detik ini, sejak beberapa bulan yang lalu, itu tidak sama. Ada penajaman-penajaman dan kalau kau ikuti dua-duanya, kau akan semakin kaya pemahamanmu tentang siapakah aku yang sejati. Dan hari Minggu ini, subtemanya adalah tubuh yang luka dipandang sempurna. Saya mau bicara di minggu ini soal manusia dengan tubuh kebangkitan. Kenapa saya mau ngomong ini, Bapak Ibu? Sebab dalam penilaian saya, dalam perenungan saya, dalam kontemplasi saya, bahwa Bapak Ibu nggak mungkin bisa jadi orang Kristen yang sejati jika Bapak Ibu tidak tahu apa yang ada terjadi nanti. Kau tidak mungkin bisa menjadi seorang Kristen yang punya iman excellent kalau kau mengabaikan apa yang Alkitab katakan tentang masa depan. Dan ngomongin iman Kristen, kata Alkitab, terutama Rasul Paulus pernah berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi bedanya iman Kristen dengan iman-iman lainnya. Kalau kita ngomongin Kristen itu agama, oke deh. Meskipun saya selalu berkata, it's not important yang namanya agama Kristen itu. Tapi andai kata banyak orang berkata agama Kristen itu something, yang membedakan agama Kristen dengan agama-agama lain adalah iman bahwa nanti kita akan punya tubuh kebangkitan. Tapi bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa memahami itu kalau Bapak Ibu tidak pernah membayangkan how-nya, bagaimana tubuh kebangkitan itu. Jika kita dibangkitkan suatu hari nanti, seperti apakah tubuh kita itu? Faktanya nih, banyak orang percaya berpikir tubuh kebangkitan itu pasti tubuh yang sempurna. Tubuh yang tanpa cacat. Itulah yang dijawab orang Kristen kalau saya tanya. Kalau kamu beriman kita nanti akan punya tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan kita seperti apa? Maka jawabannya, tubuh kebangkitan orang percaya nanti adalah tubuh yang sempurna. Tubuh yang kudus. Tubuh yang tanpa cacat. Kulit halus, ototnya ideal. Seperti model surgawi mungkin. Dan yang paling rohani jawabannya paling banter, tubuh seperti Yesus. Ketika Yesus bangkit. Saya tidak bilang jawaban itu salah. Tapi jawaban itu sangat normatif. Maksudnya, ya jawaban itu ada di Alkitab kita. Saya nggak bilang Alkitab salah, cuma Alkitab itu kan harus dipahami, dimaknai. Makanya penting namanya Alkitab itu harus ditafsirkan, direnungkan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Yang berkata ketika ditanya bagaimana tubuh kebangkitan, terus jawabanmu, tubuh kebangkitanku nanti, tubuh yang sempurna, tubuh yang tanpa cacat, tubuh yang excellent gitu. Perhatikan, ada fakta Alkitab yang justru menarasikan hal yang berbeda dengan apa yang dijawab oleh banyak orang Kristen, bahwa tubuh kebangkitan kita adalah tubuh yang sempurna. Buktinya apa? Alkitab sendiri yang berkata. Bukankah yang bangkit yang pertama kali yang sulung itu adalah Yesus? Ketika Yesus bangkit, justru dia masih membawa luka-lukanya. Benar nggak? Dia bilang sama Thomas, kau masih meragukan aku Thomas? Sini, cucukkan jarimu ke tanganku yang lubang ini. Bukankah itu indikator bahwa Yesus ketika bangkit, dia masih membawa lukanya. Kalau kau nggak percaya ini, sini. Masukkan jarimu ke lambungku yang bekas ditombak oleh prajurit Romawi ketika aku sudah mati itu. Artinya apa? Sederhana. Ketika Yesusmu bangkit, ketika Yesusku bangkit,
dia tubuhnya dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal itu, dia masih membawa luka yang dia dapatkan sebelum dia mati. Pernah nggak kau bayangin begitu? Karena banyak orang Kristen kalau berpikir tubuh kebangkitannya sempurna, ya tubuhnya oke. Kalau tadinya jerawatan, nggak ada jerawatnya lagi. Kalau dia mati kecelakaan, terus mukanya hancur, maka dia akan dipulihkan. Bahkan saya pernah dengar ada pendeta berkata bahwa tubuh kebangkitan kita nanti adalah tubuh di usia kurang lebih 30-an tahun. Wow, saya bilang. Pernah dengar itu nggak? Jadi kalau ada orang mati tua umur 100 tahun, nanti ketika dia dibangkitkan dengan tubuh 30 tahunnya. Tubuh paling ideal katanya. Kalau sebaliknya, ada manusia yang mati ketika usia bayi, masih 1 bulan, belum bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau dia dibangkitkan dengan tubuhnya ketika 30 tahun. Maka orang yang ada di Yerusalem baru nanti, semuanya usianya kira-kira 30-an tahun. Dan itu pengajaran yang dalam dunia teologi turun-temurun. Gak ada dasar Alkitabnya. Cuma mereka menafsirkan berdasarkan pemahaman mereka bahwa Yesus hidup dan mati sekitar umur 30 tahunan. Dan memang dalam ilmu pengetahuan, usia kita yang paling sempurna yang tidak mungkin berubah secara dramatis ketika kita sudah usia 30 tahun. Waktu masih belasan tahun mukanya masih bisa berubah. Tapi kalau udah 30-an tahun, ya muka masa tuanya cuma tambah keriput aja. Tapi nggak mungkin berubah lagi. Tapi kan itu bukan jawaban Alkitab, Bapak Ibu. Dan itu juga dulu saya mengajarkan demikian. Tubuh Yesus ini bukan tubuh penuh dengan kelemahan, tapi tubuh yang penuh kemuliaan. Meskipun tangannya berlubang, lambungnya juga berlubang. Artinya tubuh kebangkitan kita tuh tubuh yang sama, tapi sudah ditransformasi. Yesus tidak muncul dengan tubuh yang asing, Bapak Ibu. No. Ia tetap makan ikan bakar, Lukas 24:42. Dia menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas, Yohanes 20:27. Namun tetap ada misteri di sini. Dengarkan saya, meskipun Yesus bangkit dengan tubuh yang tidak asing, tapi faktanya, saya selalu ngomong fakta Alkitab. Ketika dia bangkit, Maria Magdalena tidak langsung bisa mengenalinya. Wow. Jujur aja ini sudah saya tahu sejak saya pertama kali baca Alkitab dan saya bertanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali? Apalagi beberapa tahun yang lalu ada cerita dan difilmkan Da Vinci Code. Sebuah penafsiran, pemahaman yang berkembang di abad belasan tentang bagaimana nasib akhir Yesus. Ini dipengaruhi oleh Injil-Injil Gnostik dan juga pengajaran-pengajaran di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu orang lain. Yang kalau dalam iman yang lain dikatakan itu Yudas Iskariot yang mukanya disamarkan. Lalu Yesusnya itu berjalan melewati orang-orang yang menangkapnya dari Getsemani dan kemudian bertemu dengan Maria Magdalena, lari ke daerah Prancis Selatan dan kemudian mereka menikah di situ. Da Vinci Code. Wah, saat itu orang Kristen banyak yang panas. Saya mah cuma senyum-senyum aja. Itu fiksi. Kenapa kita orang Kristen panas? Tapi di balik cerita itu ada fakta memang Maria Magdalena dekat dengan Yesus. Satu dari beberapa perempuan yang selalu ada di Alkitab kita menemani Yesus bahkan sampai dia mati di atas kayu salib adalah Maria Magdalena. Itu fakta. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Maria Magdalena tuh mungkin suka sama Yesus, ya gimana? Faktanya begitu kok. Dekat dengan Yesus. Cuma kalau ditafsirkan pacarnya Yesus atau suka sama Yesus itu penafsiran ya. Tapi faktanya gak bisa dipungkiri. Bagaimana orang membaca Maria Magdalena selalu ada di dekat Yesus terus dia tidak boleh menafsirkan yang ada di pikirannya. Makanya Bapak Ibu kita sama orang yang berbeda penafsiran dengan kita harus udah toleran aja. Nangkap gak sih? Gak usah kita tuh kayak gimana merasa penafsiran kita benar sendiri. Tapi jadi Pak Seno tuh percaya Maria Magdalena tuh suka sama Yesus. Saya gak percaya. Yang bilang percaya siapa?
Cuma kalau ada fakta di Alkitab, Maria Magdalena itu dekat banget sama Yesus, terus ada orang yang menafsirkan kedekatan mereka, ada rasa suka di antara mereka, ya kan itu kan masuk akal ya. Benar gak sih? Logik gak sih? Jadi biarin aja mereka. Kalau udah punya iman yang benar, kalau sudah yakin dengan keyakinan, itu kita gak terpengaruh sama ajaran lain gitu loh saudara. Lu mau ngomong apa kek soal Yesus gue? Lu mau ngomong apa sih soal iman gue? Gak peduli saya. Karena saya sudah yakin. Makanya saya berani berkata, orang yang masih musik-musik agama orang lain, terus ngomongin orang lain, agama orang lain dijelek-jelekin, ini orang yang sebenarnya gak yakin dengan apa yang dia imani. Saya tuh soalnya mengalami itu. Di awal 30-an tuh Bapak Ibu saya udah pernah bilang kan berkali-kali. Di awal 30-an tuh ada banyak gerakan anak muda, dialog lintas agama. Saya bukan pembicara saat itu, orang saya masih lahir baru di usia 26, 27. Tapi saya selalu ada di tempat namanya dialog lintas agama. Yang dilakukan biasanya kalau nggak di gereja, tapi di aulanya. Atau di masjid, tapi di aulanya juga. Dan di wilayah Menteng itu, Bapak Ibu kalau saya ngomongin Menteng, berapa banyak sih masjid besar? Cuma 1-2. Dan itu hampir setiap bulan ada dialog lintas agama saat itu. Di tahun 90-an. Saya paham banget berapologet dengan kasar, menyerang kepercayaan orang. Sampai sekarang saya punya pemahaman, enggak. Penginjilan yang sejati itu menjadi seperti Yesus. Maka sejak saya paham, saya nggak pernah nyenggol agama lain. Banyak orang mungkin berkata, pasti karena nggak tahu aja ayat-ayat kitab suci itu. Enggak, gue tahu banget. Sampai katam saya beberapa ayat itu masih lengket di otak saya. Kalau saya sebutkan, itu pasti ayat yang dipakai banyak pendeta Kristen untuk nyerang agama lain. Tapi nggak pernah saya gunakan. Kenapa? Sebab bagi saya, seorang penginjil sejati itu harus memberitakan kasih. Udah ngomongin aja Yesus. Makanya sejak saat itu saya ngomongin Yesus aja. Lu percaya, alhamdulillah. Lu gak percaya, ya wes. Lu mau jelekin Yesus gue, itu urusan lu sama Yesus nanti. Bagian gue hanya memberkati apa yang ku tahu tentang Yesus ku beritakan. Maria Magdalena dekat dengan Yesus. Tapi perhatikan, begitu dekatnya sama Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, dia tidak mengenali. Aduh gimana mungkin sih 3,5 tahun bersama Yesus tapi gak bisa mengenali. Faktanya kita buka ayatnya. Yohanes 20 ayat 14-15. Yohanes 20 ayat 14-15. Bersama saya. 3-1 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Fakta Alkitab mengatakan Maria memanggil Yesus dengan panggilan Kyrie, Kurios. Itu yang saya bilang kalau ketika saya khotbah tentang Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan, bukan Allah. Ini ayatnya jelas. Maria ngomong Kyrie, Kurios. Tapi diterjemahkan oleh LAI di ayat ini, Tuhan. Tapi di tempat lain, ketika Maria ngomong Kurios, diterjemahkan oleh LAI dengan terjemahan Tuhan. Itu makanya saya bilang, ayo kita coba memahami. Emang salah kalau saya mengatakan Yesus saya adalah Tuhan saya, bukan Tuhan. Dia yang saya sembah, dia yang menyelamatkan saya, dia yang menebus dosa saya. Sehingga saya bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Yesus. Bukankah sebagai hambanya, sebagai miliknya, saya memang harus memanggil dia sebagai panggilan Tuhan saya. Kyrie, Kurios. Di ayat ini saudara, perhatikan baik-baik. Maria tidak mengenali Yesus. Maria tidak tahu yang ngomong sama dia itu adalah Yesus. Coba Bapak Ibu, pikirkan. Kenapa? Kenapa coba? Kan suara itu nggak mungkin berubah. Faktanya memang yang bicara sama Maria di kuburan itu adalah Yesus. Tapi kenapa Maria nggak bisa dapat dalam kesempatan pertama tahu itu Yesus? Ada pendeta, saya juga dulu berkata, karena Maria lagi duka cita luar biasa. Makanya saudara kalau sedang duka cita tuh jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kalau berduka cita terlalu lebih makanya kita tidak bisa melihat mujizat. Maria berduka cita padahal mujizat sudah ada di depan matanya. Ada khotbah begitu termasuk saya di masa lalu. Saya khotbahnya gitu.
Benar nggak? Salah nggak? Saya nggak ngomongin benar dan salah dalam khotbah. Saya sekali lagi mau ngomong dan bertanya kepada saudara, tolong jawab dari hatimu. Kenapa Maria nggak tahu bahwa yang menyapanya dia itu bukan penjaga taman, tapi adalah Yesus? Itu makanya berkali-kali saya bilang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengajar, kalau baca Alkitab tuh jangan baca cepet-cepet. Coba dibaca terus direnungkan, dibayangkan, imagine. Kau itu adalah Maria yang sudah bersama Yesus 3,5 tahun. Perempuan-perempuan yang mengikut Yesus itu melayani kelompok Yesus, yang masakin Yesus dan murid-muridnya mereka, yang belanja ke pasar untuk kebutuhan murid-murid Yesus dan Yesus itu mereka. Masa orang yang dekat dengan Yesus sampai-sampai suaranya nggak paham. Padahal di kelompok Yesus itu yang paling major, yang paling utama, yang paling didengar, yang suaranya paling keras kan Yesus. Kayak Bapak Ibu di sini kalau sudah bersama saya 3 tahun. Terus tiba-tiba Bapak Ibu ada di suatu tempat. Terus saya manggil misalnya Benny lah lagi pergi ke Bali. Benny nggak tahu saya ada di Bali. Terus saya bilang, Ben! Masa teriakan saya sih Benny, siapa tuh yang manggil ya? Terus saya panggil, Ben, masa gak bisa paham suara gue udah 10 tahun bersama dengan Doe? Gak mungkin lah. Apalagi ini 3,5 tahun setiap malam di mana Yesus tidur. Ya perempuan-perempuan itu juga tidur di situ. Yesus makan apa, ya perempuan-perempuan itu termasuk Maria Magdalena ya di situ. Masa gak bisa paham suara gurunya? Coba, jangan jawab dulu. Paling enggak coba direnungkan. Fakta berikutnya. Meskipun Yesus muncul dengan tubuh yang tidak asing lagi, tapi ada misteri. Dia tidak dikenali bukan saja oleh Maria Magdalena, tapi oleh 2 orang murid yang ke Emmaus. Coba kita buka ayatnya, Lukas 24. Lukas 24, ayat 16. Sama-sama kita baca, 3-1 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Itu fakta. Memang Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah apa ini? Kan harus diterjemahkan, harus ditafsirkan. Faktanya ada 2 orang murid yang di hari Yesus bangkit, mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Bapak Ibu jaraknya berapa tadi? 11 kilometer. Itu bukan jarak yang pendek. 11 kilometer itu kalau jalannya santai ya 2 jaman ada kali. 3 jaman kalau jalannya berbukit-bukit, jalannya lewat padang gurun. Mereka dapat pagi-pagi katanya kuburnya kosong. Terus 2 orang murid ini entah siapa tidak disebutkan dalam Lukas. Mereka memutuskan untuk pergi ke Emmaus yang jaraknya 11 km. Ngobrolin apa? Ngobrolin peristiwa itu. Berarti kan kalau ngobrolin peristiwa kebangkitan itu di otak mereka, di hati mereka lagi menggebu-gebu ngomongin soal siapa? Yesus kan? Tiba-tiba ada orang muncul ketiga. Ngobrol sama mereka sampai di Emmaus. Entah perjalanannya tinggal setengah, kalaupun setengah tinggal 5 km. 5 km kan jauh juga. Yesus ngobrol sama mereka. Mereka lagi ngomongin Yesus. Yesus katanya bangkit. Mereka berjalan sama Yesus, tapi mereka tidak mengenali Yesus. How come? Bagaimana mungkin? Masa 2 orang murid yang makan, di mana Yesus makan, di situ juga mereka makan. Di mana Yesus tidur, di situ mereka tidur juga. Nggak bisa mendengar, nggak bisa memahami, nggak bisa mengenali suara gurunya yang 3,5 tahun mereka hidup dan tinggal bersama dia. Ini fakta. Apa jawabmu? Kekasih Tuhan di mata Tuhan. Orang-orang terdekat Yesus, Maria Magdalena, 2 orang murid, faktanya tidak mengenali Yesus pada kesempatan yang pertama. Saya sedang ngomongin tubuh kita nanti Bapak Ibu. Karena Yesus adalah yang sulung dari yang bangkit, maka kita akan punya tubuh seperti Yesus juga. Maka dengerin saya. Dan saya berani yakin, dengarkan saya. Nggak ada kau dengar khotbah begini sebelumnya dari pendeta manapun. Saya bukan merasa sombong.
Tapi saya udah dengerin ini, saya udah dapetin ini, dan saya nggak pernah denger ini dari manapun juga. Karena tadi kalau ditanya orang Kristen, saya dulu tanya pendeta saya, dosen saya, Pak, tubuh kebangkitan gimana? Sempurna, tidak ada cacat lagi. Seperti Yesus, kudus adanya. Amin. Tapi bagaimananya berhenti cuma di situ. Ini yang saya bilang, tadi sama Pak Andi sempat ngobrol. Pak Andi pelayanan, terus dia bilang, tapi saya nggak seperti Pak Seno, punya background teologi. Saya cuma bilang sama Pak Andi, kalau menurut gue sekarang, background teologi gue itu nggak kepake juga. Sebab kalau saya dengan teologi saya sekarang ini, maka yang keluar dari mulut saya adalah mulut para teolog-teolog yang sebelumnya. Ajaran yang sebelumnya saya dengar dari buku-buku yang saya baca, dari pendeta-pendeta yang saya dengar, itu yang pasti keluar juga dari mulut saya. Tapi ketika saya bilang, kita tuh kalau datang kepada Tuhan tuh seperti kantong anggur yang baru. Supaya anggur baru ketika diberikan itu, kita bisa terima dengan utuh. Bagaimana tubuh kita dalam kebangkitan nanti? Seperti Yesus, Pak, Bu. Tubuh yang sama, tapi ditransformasi. Ini mengindikasikan bahwa tubuh kebangkitan bukan cloning tubuh lama. No. Tapi tubuh lama yang telah ditransfigurasi. What the meaning of transfigurasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfigurasi adalah perubahan bentuk atau perubahan rupa atau penjelmaan. Jadi makanya saya bilang, tubuh kebangkitan Yesus itu sama, tapi tak sama. Pendeta lain juga berkata demikian. Tapi maksudnya sama tapi tak sama itu dijelaskan oleh mereka, ya tubuhnya mirip dengan kita, tapi bukan lagi tubuh darah dan daging. Yang dibangkitkan itu tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh waktu dan hidup kekal selama-lamanya. Penjelasannya berhenti di situ. Tubuh kebangkitan mungkin saja menyimpan memori kita, Bapak Ibu. Dan namanya memori, itu juga mungkin memori luka. Tapi jelas tubuh dibangkitkan itu adalah tubuh yang sudah dimuliakan. Ini yang harus kita cerna. Jadi berdasarkan tubuh kebangkitan Yesus, karena ukurannya cuma tubuh kebangkitan Yesus kan. Meskipun Alkitab mengatakan ketika Yesus mati, ada orang-orang kudus yang dibangkitkan dan masuk ke dalam kota, benar nggak? Pernah baca itu nggak? Ketika Yesus mati, terus ada orang-orang kudus yang bangkit, terus masuk ke desa-desa, masuk ke kota-kota. Tapi ceritanya cuma di situ doang. Siapa mereka? Tidak dijelaskan. Bentuknya seperti apa? Tidak dijelaskan. Maka itu tidak bisa dijadikan satu pegangan untuk mengajarkan tubuh kebangkitan seperti itu. Karena nggak ada, cuma jelasannya ada orang-orang kudus yang dibangkitkan terus masuk ke kota-kota. Baca dalam kitab Injil ketika peristiwa kematian Yesus. Yang benar-benar bisa kita pegang, sehingga kita bisa membayangkan tubuh kebangkitan kita itu seperti apa nantinya adalah tubuh kebangkitan Yesus, Pak. Dan tubuh kebangkitan Yesus kita tahu tadi, masih menyimpan memori luka. Thomas, lihat, tanganku lubang, lambungku lubang. Memori lukanya ada. Jadi ini mematahkan penafsiran banyak orang yang mengatakan bahwa dalam kebangkitan nanti tubuh kita sempurna, tidak ada luka. Halo? Wah, ini pengajarannya sederhana tapi breakthrough, terobosan. Jadi luka itu nggak ditutup-tutupi. Luka itu tidak dipulihkan sempurna seperti tanpa luka sebelumnya. Tapi luka yang dibawa Yesus ketika dia bangkit itu dimaknai ulang bahwa tubuh itu tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana kita memahami itu? Makanya saya ngomong ini, Maria Magdalena nggak memahami. 2 orang murid ini nggak memahami. Banyak orang Kristen di luar sana juga nggak memahami. Galatia 6 ayat 17. Tapi gereja mula-mula sudah punya penafsiran ini. Meskipun sama yang saya tafsirkan, bagi saya masih penafsiran yang primitif. Galatia 6 ayat 17 bersama saya. 31 ya. Selanjutnya janganlah ada orang-orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ini tanda-tanda milik Yesus itu yang disebut dalam bahasa Yunani keren banget. Tas stigmata tu Yesu.
Yang berarti tanda-tanda milik Yesus, bekas luka Kristus. Tanda-tanda itu bahasa Yunaninya stigmata. Dalam kelompok Kristen tertentu, saya nggak mau sebutin, itu begitu orang memiliki stigmata, bangganya minta ampun. Ada misalnya bekas luka seperti mahkota duri. Maka orang ini disebut santo. Ada perempuan punya bekas luka, padahal dia sama sekali nggak pernah disalib, nggak pernah dipaku, tapi tangannya lubang. Wah, dia punya stigmata. Dibilang santa. Kata stigmata adalah bentuk jamak dari kata stigma. Dan pada zaman Paulus merujuk pada tanda-tanda yang dibakar, ditorehkan ke dalam tubuh budak, tentara, atau bahkan hewan sebagai bukti kepemilikan. Jadi stigmata itu adalah tanda. Kalau kita orang kaya, beli budak di pasar budak, maka budak itu setelah kita beli dengan uang kita bawa pulang, maka kita kasih stigmata. Biasanya itu logam yang dipanaskan. Misalnya kalau saya itu Seno namanya, maka logo saya itu S gitu. Ya. Terus saya stigmata itu logam yang panas yang saya taruh di bara, terus saya taruh di bagian tubuh yang kelihatan. Tangan, sakit. Tapi gara-gara itu orang banyak tahu bahwa si budak ini punya saya. Maka orang yang punya stigmata Yesus itu bangga zaman dulu. Makanya Bapak Ibu perhatikan deh, dalam sejarah gereja, di gereja mula-mula, orang berlomba-lomba mati martir. Ini ngomongnya ke sana Bapak Ibu. Sebab bagi mereka kalau matinya disalib, sebab bagi mereka kalau mereka mati karena imannya, gak mau sangkal Yesus, mereka dilempar ke goa singa, mereka dilempar ke goa api, mereka mati karena Yesus, itu berarti mereka terima stigmata. Kalau mereka punya stigmata, punya tanda-tanda Kristus, maka tidak ada yang bisa menghalangi keselamatan mereka. Dan ketika nanti mereka dibangkitkan, mereka yakin karena mereka punya stigmata yang sama seperti Yesus, mereka akan dimuliakan lebih daripada yang lainnya. Itulah pengajaran gereja mula-mula. Dan Paulus tampaknya memakai istilah ini secara simbolik dan mungkin juga literal. Mengacu pada penderitaan dan luka-luka yang ia alami karena Kristus. Dan itu dianggapnya sebagai cap yang membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar milik Yesus. Saya baca dengan cepat, ayat cukup panjang. 2 Korintus 11, ayat 23 sampai 28. Ini kata Paulus, karena dia yakin dia punya stigmata Yesus. 2 Korintus 11, 23, 28, demikian firman Allah. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Menanggung pukulan di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali menanggung pukulan oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku menderita pukulan. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi, dan dari pihak-pihak yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Itu stigmataku. Itu tanda aku milik Yesus. Wow. Bapak Ibu paham? Paulus menuliskan dengan detail. Artinya apa? Memang di zaman Rasul Paulus dan pengajaran Rasul-Rasul saat itu, bahwa kalau punya stigmata seperti Yesus, itu wow. Dan itu pasti diajarkan lisan juga kepada orang-orang lain. Makanya saya bilang di zaman itu, karena memang hidup berat di zaman penjajahan Roma, mati bagi Kristus adalah keuntungan. Udah mati diapain deh? Makanya kalau kita baca Quo Vadis, cerita gereja tentang bagaimana Petrus mati, kan Petrus itu kalau dalam cerita Quo Vadis itu kan sebenarnya sudah melarikan diri. Sudah diselamatkan murid-muridnya keluar dari kota Roma. Sudah keluar gitu, bisa selamat gitu. Tapi di tengah perjalanan,
dia sepertinya bertemu dengan sosok yang dia katakan seperti Yesus. Kenapa? Karena orang ini cuma berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dia ingat, itu perkataan Yesus terakhir kepada dia. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus pernah bilang, aku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuanku. Dia kabur. Karena mau ditangkap. Tiba-tiba ada ketemu orang di padang gurun. Apakah kau mengasihi aku? Entah itu Yesus atau bukan, tapi kalimat itu langsung dia ingat, waduh gila. Gue bilang gue mengasihi dia sampai matiku, tapi aku kabur, dia balik lagi. Dia terus melayani, ditangkap akhirnya. Cerita Kofadis itu berakhir, Petrus dihukum mati. Tapi diberikan pilihan, mati cara apa? Petrus bilang, aku mau mati dengan memiliki stigmata, tanda Kristus. Mau dihukum mati apa kamu? Disalib. Tapi aku gak layak seperti Tuhanku. Aku mau dapat stigmata, tapi biarkan aku disalib kembali karena aku lebih rendah jauh daripada Tuhanku. Maka Petrus disalib, kepalanya di bawah. Itu cerita sejarah gereja tentang bagaimana Petrus mati. Yang saya mau katakan kekasih Tuhan, stigmata di zaman itu memang dianggap sesuatu yang wow. Jadi dari terminologi ini, ketika Paulus mengatakan pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, sering digunakan untuk menggambarkan identitas seseorang yang telah mengalami penderitaan nyata karena mengikuti Yesus. Saya mau tanya sama saudara hari ini, ke orang Kristen yang hidup di bulan Juli akhir 2025, punya stigmata apa tidak? Punya apa? Ini anting salib, Pak. Ini kalung salib. Tato salib, Pak. Bukan cuma di lengan kanan, lengan kiri, punggung, paha kanan, paha kiri, semuanya salib. Apakah stigmata itu seperti itu? Menjadi milik Yesus karena mengikut Yesus bukan secara hal seperti itu. Dari pemahaman Paulus ini saya berani berkata bahwa di dalam pikirannya Paulus, menjadi pengikut Yesus bukan cuma sekedar rohani. Tapi juga ditandai dengan apa? Tubuh mereka. Hidup mereka. Itu alasan saya bilang tadi di zaman gereja mula-mula. Saya akhirnya mengerti kenapa banyak gereja, banyak orang Kristen di gereja-gereja awal itu rela mati. Rela menderita bagi Yesus. Kenapa hal itu gak kelihatan sekarang ini? Karena mereka yakin bahwa tubuh kematian mereka akan dibangkitkan. Dan dalam kebangkitan nanti mereka punya tanda Kristus atau stigmata yang akan mereka miliki dalam keabadian atau kekekalan. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana tubuh kebangkitan kita? Kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Kenapa dua orang murid yang berjalan ke Emmaus tidak mengenali Yesus? Mau tahu kalau saudara bertanya kepada saya, jawaban saya apa? Sekali lagi ini tafsiran ya. Meskipun ini di mimbar, saya berani berkata ini tafsiran. Silakan gumuli lagi. Bagi saya, tubuh kebangkitan kita itu mirip dengan tubuh ketika kita mati. Makanya itu menjawab ketika Yesus bangkit, dia masih punya lubang di tangannya. Dia masih punya lubang bekas tombak di lambungnya. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Tapi ada banyak yang tidak dikatakan Alkitab. Bagaimana dengan luka, kepala hancur gara-gara mahkota duri? Bagaimana dengan muka yang hancur dihajar sama para imam terus diludahi? Bagaimana dengan bekas cambukan yang merobek banyak tulang dan juga daging Yesus? Bagaimana dengan cerita yang ditonton dalam film Passion of the Christ ketika dia pikul salib, Yesus jatuh dengan kepalanya menghajar jalan di Via Dolorosa itu. Babak belur. Itu yang tidak diceritakan Alkitab. Dengarkan saya.
Dengan tubuh kebangkitan seperti itulah kenapa akhirnya Maria Magdalena dan 2 orang murid Yesus tidak mengenali Yesus pada kesempatan pertama. Karena yang sudah punya tubuh kemuliaan cuma Yesus. Sedangkan Maria Magdalena dan 2 orang murid masih punya tubuh biasa. Dan karena Yesus sudah hancur mukanya, makanya Yesaya sudah menubuatkan rupanya pun tidak seperti rupa anak manusia lagi. Maka gambaran Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu hoak, Bapak Ibu. Mukanya udah hancur. Penggambaran Mel Gibson dalam film Passion of the Christ itu masih bagus. Masih kelihatan muka manusia. Orang Yesaya sudah menubuatkan wajahnya tidak lagi serupa anak manusia. Habis. Yesus itu bukan dihajar di dalam rumahnya Kayafas dan Hanas. Tidak. Dia bahkan di Sanhedrin, pagi-pagi buta, orang masih tertidur sudah dihakimi. Karena imam-imam takut kalau Yesus dihakimi siang-siang akan digerbek sama ribuan orang yang masih suka sama Yesus. Yesus sudah dianggap bersalah. Dihajar, dipukul sama imam-imam. Lu pikir imam-imam mukulnya cuma, rasain lu. Enggak lah. Dia emosi. Dia marah. Imam-imam di sini ada orang Farisi, orang Saduki. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti program Pagi Berkat bersama Pasi dan program-program saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan 2 partai ini itu beda langit dan bumi. Kayak PKS sama PDIP. Jangan berpikir mereka bisa merger gitu. Nggak mungkin lah. Ideologinya berbeda. Tapi dalam kasus Yesus, orang Saduki benci sama Yesus, orang Farisi benci sama Yesus. Why? Saya jelaskan tuh di Pagi Berkat bersama Pasi. Makanya Bapak Ibu yang punya waktu pagi ikuti saya. Live streaming di semua platform media sosial saya. Karena orang Saduki itu mulai tergerus. Orang Saduki itu adalah imam-imam ternama. Saduki itu berasal dari kata Sadok. Maka orang Saduki itu merasa bahwa mereka punya darah Sadok. Siapa Sadok? Sadok adalah darah imam besar. Imam besar di zaman perjanjian lama itu harus punya garis Harun yang pertama. Pertama Lewi, Harun, terus Sadok. Maka orang-orang yang punya keturunan Sadok itu, Saduki itu, merasa lebih daripada imam-imam lain. Di Sanhedrin, imam besar, imam-imam kepala, rata-rata orang Saduki. Tapi di Bait Allah, tempat kekuasaan mereka, mereka mulai tidak dicari. Setiap ada orang ini, si Nazaret ini, kalau dia ke Yerusalem, orang banyak dengerin dia. Bukan cari kita, mulai iri hati. Lalu orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu imam-imam. Yang dulu ketika dalam pembuangan di Babel, mungkin Farisi itu banyak yang bukan aslinya orang Lewi. Makanya Paulus berkata apa? Kau masih meragukan aku? Secara suku aku Benjamin, bukan Lewi loh ya. Dan aku Farisi. Artinya orang Farisi itu bukan orang Lewi. Nggak semua orang Farisi orang Lewi. Paulus buktinya orang Benjamin. Nah, di dalam pembuangan itu kan gak ada Bait Allah, Bapak Ibu. Maka muncullah yang namanya ahli Taurat. Makanya istilah ahli Taurat tidak ada di PL. Itu ada karena ketika mereka dibuang di Babel, orang-orang Yahudi itu tidak bisa beribadah ke Bait Allah kan. Mereka harus substitusi, mencari ibadah model lain. Maka mereka mulai datang kepada orang yang tahu Taurat. Dan akhirnya karena melihat peluang itu, ada orang-orang yang memang takut akan Allah, mulai bikin kelas. Aku bukan orang Lewi. Toh juga buat apa orang Lewi di Babel? Orang gak ada Bait Allah kan? Ya udah lo belajar sama gue. Gue tahu Taurat. Maka muncullah kelompok ahli Taurat. Ketika mereka kembali ke Israel, nah ahli Taurat ini kemudian tetap menjadi guru. Dan akhirnya menjadi kelompok Farisi. Kelompok Farisi ini bukan kelompok utama di Bait Allah. Yang paling utama di Bait Allah, imam-imam kepala itu orang Saduki. Tapi orang Farisi itu paling mempengaruhi teologi Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang menjadi pemimpin agama di mana? Di rumah-rumah ibadat, di sinagog. Dan setiap desa kalau ada 10 keluarga, itu wajib hukumnya punya sinagog. Jadi bayangkan, kalau ada sebuah desa namanya Nazaret lah, taruh di situ. Dan di situ ada 300 keluarga, maka ada puluhan sinagog di situ. Dan setiap sinagog pasti punya guru, ahli Taurat, orang Farisi. Maka orang Farisi juga merasa tergerus pengaruhnya. Karena Yesus ini bukan cuma dicari di Bait Allah. Kan kita tahu Yesus ke Bait Allah cuma hari besar doang. Hari-hari lainnya di mana dia? Ngiter. Ke desa-desa, ke kota-kota kan. Nah,
orang-orang Farisi yang menjadi guru-guru agama, ahli Taurat, pemimpin di sinagog mulai berpikir, waduh, kacau nih. Kalau dia datang ke desa kita, nggak ada yang datang ke sinagog. Nggak ada persembahan. Halo, kayak pendeta sekarang kalau ngomong khotbah tentang uang melulu. Sama di zaman itu juga. Malah cari Yesus. Ini orang khotbah di bukit malah didengerin 5.000 orang ikutin dia. Maka dalam konteks Yesus, baik orang Saduki yang tergerus pengaruhnya di bait Allah, baik orang Farisi yang tergerus pengaruhnya dalam lingkungan orang Yahudi, mulai bekerja sama. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi bagaimana Yesus ketika bangkit? Saya berani menafsirkan setelah merenungkan ini cukup lama. Yesus bangkit ya seperti dia ketika mati. Ketika saya pertama kali dapat hikmat ini dan saya merenungkan, saya nangis. Karena saya masih melihat, menilai, merasa dengan manusia daging saya. Karena sebagai manusia, Bapak Ibu dan saya masih manusia biasa kan, manusia lama kan, manusia daging kan, manusia duniawi kan. Kalau kita ngeliat orang cacat, gimana perasaan kita? Kasihannya. Ada orang gak punya tangan, aduh kasihannya. Ada orang buta, aduh kasihannya. Terus bilang sama anak kita, makanya bersyukur nak, kamu sempurna. Begitu gak? Makanya saya ketika mendapatkan hikmat ini saya bilang, enggak. Pendeta gue ngajar Yesus itu ketika bangkit sempurna. Sempurna. Itu gambar-gambarnya tuh bahkan menyala. Ada sinar gitu. Bersinar. Banyak kesaksian orang yang bertemu Yesus tuh semuanya, aku melihat seorang yang tampan. Rambutnya panjang. Penuh kemuliaan. Ada sinar memancar dari wajahnya. Itu semua gak make sense dan apa yang aku dapatkan ini Bapak. Masa Yesus bangkit dengan tubuh babak belurnya? Saya abaikan itu yang saya dapatkan. Ya di atasnya tidak, di atas tidak. Saya dapat ini beberapa tahun lalu. Enggak mungkin. Udah saya lupa nih. Pas lagi ngerenungin ini lagi, tiba-tiba gue udah pernah kasih lo beberapa tahun yang lalu. Coba dalemin lagi. Dibukakanlah tadi. Cerita Maria Magdalena dan 2 orang murid. Iya ya. 2 orang murid ini kan gak disebutin siapa. Bisa gak kira-kira 2 orang murid ini adalah Yakobus, Yohanes, Petrus? Memang satunya disebutkan, saya lupa namanya, coba cek siapa satunya. Coba cek Pak Rana. Ada satunya disebutkan di Alkitab di Injil yang lain. Tapi satunya gak disebut. Bisa saja itu Petrus kan? Bisa itu Yakobus kan? Bisa itu Yohanes kan? 3 orang murid paling dekat dengan Yesus. Tapi kenapa mereka gak ngobrol? Masa saya jalan sama Pak Lesmana, ya, meskipun dia pakai topeng, gue gak ngenalin suaranya gitu loh. Gak mungkin lah meskipun saya gak 24 jam sama dia, tapi udah kenal bertahun-tahun. Kecuali kayak Pak Andri baru kenal, datang sekarang, suara lu belum familiar Pak di kuping gue Pak. Jadi kalau nanti muncul telepon dari Bapak tanpa belum saya simpen, halo Pak Se, wah siapa nih? Gue gak tahu, tapi kalau kayak Pak Prana, Bu Baby, Reinhardt, Pak Lesmana, apalagi Henry, telepon saya, Pak Se, apa? Gue langsung ngerti lah. Kleopas, bener Pak ya? Iya, 1 orang Kleopas disebut, tapi yang satunya lagi kan gak disebut siapa. Meskipun itu bukan rasul, tapi memang kan Bapak Ibu harus paham, yang ikut Yesus kan bukan cuma 12 orang. Murid Yesus ada kelompok 70. Jadi Maria Magdalena gak bisa kenalin suara Yesus pertama kali, kenapa? Karena namanya orang, Bapak Ibu pernah, ini, Bapak Ibu suka tinju gak? Yang suka tinju boleh angkat tangan. Ih gila nih semuanya manusia-manusia penuh kasih. Olahraga yang paling disuka tuh bekel ya, karambol ya. Gak suka tinju ya. Bapak Ibu kalau nonton pertandingan tinju, ya, terus ada orang babak belur, mukanya hancur, ya. Terus dia diinterview sama wartawan di ring itu, suaranya jelas gak? Karena bibirnya bengkok kemana, gusinya pecah, gitu kan saudara? Jadi Maria Magdalena kenapa? Makanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang ambil mayat guruku, disembunyikan di mana? Kasih tahu aku, Tuhan. Aku sedih nih. Aku mau rempah-rempahin dia, tapi mayatnya gak ada. Padahal Maria Magdalena sudah tahu bahwa kubur Yesus kosong.
Dan Maria Magdalena kalau kita baca Injil yang lain, itu sudah bertemu dengan malaikat. Hai perempuan, Yesus yang kau mau datang ini sudah bangkit. Beritakan ini kepada murid-muridnya. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea, itu kata Alkitab. Jadi Maria Magdalena dalam konteks ini sudah tahu dari malaikat, Yesus itu bangkit. Mestinya kan kalau dia sudah sadar Yesus bangkit, ketika ada suara yang ngomong, langsung connect gitu kan. Jangan-jangan Yesus, tapi dia nggak kenalin. Why? Karena bisa saja Yesus suaranya itu tidak senormal biasanya. Mungkin kalau ngomongnya biasanya tuh, Maria. Maria. Hah? Bukan Yesus. Makanya dua orang murid juga ngobrol loh. 11 kilo loh dari Yerusalem ke Emmaus loh. Ngomong, tapi kok gak bisa ngenalin? Karena bisa saja. Yesus ketika jalan itu juga jalannya tidak senormal biasanya. Kakinya dikasih paku. Meskipun gak berpengaruh ya, tapi kan pasti dampaknya tuh ada. Mungkin mukanya juga babak belur. Posturnya agak lebam kemana-mana. Sehingga dua orang murid ini yang tahu benar siapa Yesus, gak mengenali Yesus pada kesempatan pertama. Baru ketika Yesus sampai di Emmaus, diundang mereka, udah malam, udah tinggal di rumahku. Terus Yesus mulai memecah roti. Ketika mereka sadar itu, ini guru, Yesus hilang. Jadi tubuh kebangkitan, tubuh apa Bapak Ibu? Kalau bagi saya, kau tanya saya berani jawab di mimbar ini. Tubuh ketika kita mati. Lalu Pak Seno, kalau orang itu matinya bayi Pak, terus dia dibangkitkan kan Pak, bayi kan gak berdosa ya Pak. Bayi baru 2 hari Pak, meninggal Pak karena satu dan lain hal Pak. Lalu dalam keabadian nanti gimana Pak dia Pak? Masa dia digendong-gendong Pak? Menurut Pak Seno gimana? Kata saya kalau tanya bayi, meskipun dia di bumi mati masih 2-3 hari, belum bisa ngapa-ngapain, dia bisa berjalan. Dia bisa ngomong Pak? Bisa ngomong. Aneh dong Pak? Iya aneh kalau kita masih dengan tubuh yang sekarang. Lalu Pak, kalau orang itu misalnya mati ya Pak, terus kecelakaan gitu Pak dengan satu dan lain hal Pak. Gimana Pak? Mukanya terbakar, tangannya putus. Mungkin saja dengan itu. Kasihan ya Pak dia masuk ke dalam keabadian dengan cacat. No. Di otak lo dia cacat karena lo masih dalam perspektif manusia lama. Ini kemudian masih belum masuk akal saya. Terus ketika saya deny pemahaman ini Bapak Ibu. Terus Tuhan bawa begini. Lo deny. Ini kayak suara batin Pak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lo gak percaya yang gue ajarin ke lo. Begitulah cara Bapa melihatmu. Terus saya dituntun begini. Bapa di surga itu ngelihat lo. Cina, Batak, Jawa, Papua, pinter, bodoh kata orang dunia, gemuk, kurus, tinggi, pendek. Bapa melihat kalian sama. Jadi gimana? Kau nanti akan seperti Bapa. Punya perspektif Bapa. Manusia nanti ada di keabadian itu sudah perspektifnya, kacamata Bapa. Melihat siapapun, melihat apapun seperti Bapa melihat. Baru saya bilang, wow. Jadi nanti meskipun saya ada di keabadian ketemu anak kecil, anak bayi 3 hari jalan. Lihat orang udah tua jalannya bungkuk. Bahkan saya ketemu orang buta di sana, orang lumpuh di sana. Mereka gak saya kasihani dalam artian gak punya perasaan kasihan sama mereka. Gak ada. Mereka sudah sempurna. Orang dalam Yerusalem baru gak butuh mata untuk melihat. Saya deny lagi. Gak mungkin lah, mana mungkin orang di sana gak butuh mata. Terus saya dibilang lagi, lah. Lu katanya pengajar akhir zaman. Lu baca gak Yerusalem baru itu kata Alkitab apa? Saya buka Wahyu. Di Yerusalem baru tidak dibutuhkan lagi matahari. Karena terangnya adalah Yesus sebagai lampu. Lo khotbah apa? Apakah gak ada matahari? Gak mungkin. Matahari tetap ada. Tapi di zaman itu gak butuh matahari. Tanpa matahari ada matahari.
orang di sana akan merasakan terang karena Yesus ada di situ. Oh, jadi memang di Yerusalem baru itu adalah hidup yang dipulihkan sempurna. Dari sini, kalau saya ceritakan panjang obrolan saya dengan hati saya, yang saya yakin Allah yang bicara lewat hati nurani saya. Saya belajar akhirnya melihat orang bukan dengan kacamata saya. Karena saya kepengen ke sana. Makanya sejak saat itu saya gak rasis lagi. Minta maaf ya. Saya ini kulitnya gak putih. Tapi saya pernah teringat karena bagi saya ini menyakitkan. Karena saya merasa bodohnya minta ampun. Saya dulu di gereja lama, gereja orang tua saya. Saya suka tenis tapi bukan atlet tenis. Bisa main tenis tapi tidak jago. Kita lagi ngobrolin tenis. Saya punya om yang deket namanya Om Daniel, saya panggil begitu. Kita lagi ngomongin tenis saat itu yang habis Steffi Graf. Terus siapa tuh yang dari Argentina tuh siapa Pak? Yang cakep itu? Gabriela Sabatini, oke? Itu pemain-pemain tenis putih-putih, cakep-cakep. Tiba-tiba di masa itu yang muncul adalah William bersaudara. Venus William, Serena William. Terus Om Daniel ini bilang, keren dia. Lo suka kan? Lo kan kalau ngobrol-ngobrol soal tenis lo paling tahu tuh. Ya, gak suka Om, hitam. Dek. Kenapa? Karena Om Daniel ini orang Ambon, Bapak. Wah itu kayak gue ditampar. Padahal gue sayang banget sama dia. Di gereja itu kami tuh kekerabatannya deket banget. Om Daniel itu punya istri namanya Tante Lena. Tante Lena itu udah nganggap ibu saya tuh kayak kakaknya. Kenapa? Karena hari lahirnya sama. Tanggal 10 cuma tuan ibu saya. Jadi pas saya ngomong hitam, saya langsung dek gitu. Gue ngeliat om itu, mukanya kayak langsung berubah. Oh si Seno rasis ya. Itulah dosa yang kalau saya boleh jujur, saya ingat-ingat itu. Tapi sekarang saya udah gak gitu lagi. Lu hitam kayak apapun kek. Lu putih kayak apapun kek. Makanya saya agak marah gitu kalau anak saya agak rasis gitu. Cari perempuan. Yang putih dong. Yang putih. Ya. Emang yang putih pasti bagus. Belum tentu. Ya. Yesus bangkit dengan tubuh yang hancur itu. Itulah stigmata. Halo. Makanya aplikasinya buat kita apa? Lo jangan fokus sama tubuh lo ini. Waduh. Dipermak sedemikian rupa enggak? Dan juga jangan terlalu menghina dan kalau lo cacat, dengerin saya ya. Kalau kau diizinkan Allah punya tubuh yang tidak sempurna saudaraku. Hanya sementara. Nanti kalau kau jaga imanmu di keabadian nanti. Lu gak akan merasa diri lo minder, cacat. Dan gak ada orang nanti yang sepanjang kekekalan bilang, kasihan ya dia ya. Ada di surga sih, tapi cacat gak ada. Karena semua yang di sana nanti sudah dalam perspektif kacamata Allah. Maka kalau Bapak Ibu pengen ke sana, belajarlah hari ini jadi orang Kristen yang mulai melihat apapun sesamamu manusia kek, semua ciptaan seperti Allah melihat. Itu maksud saya loh. Binatang, tumbuhan, apalagi manusia. Makanya saya gak habis pikir ada orang katanya hamba Tuhan. Terus ngelihat ada di Palestina, orang dibunuh sama tentara Israel, yang katanya lagi ngantri makanan. Terus kita gak ngomongin apa-apa soal itu. Anggap itu hal yang biasa. Dari mana rasa kemanusiaanmu itu? Perang di Thailand, Kamboja hari ini. Itu mah gila pemerintahnya. Wah, nanti disuspend lagi nih saya. Gue ngeri nih. TikTok kita udah berapa kali disuspend. Dia udah pakai TikTok kedua, disuspend juga dari TikTok ketiga nanti. Ya, minta maaf. Ya. Padahal yang susah kan rakyatnya. Bapak Ibu dapat video-video perang Kamboja itu nggak? Di TikTok, di YouTube itu. Ada mobil, ada rudal-rudal itu, ada orang naik sepeda. Ya. Lu bisa bayangin gak sih? Itu tentara tuh santai aja tuh nembak-nembak. Kita kalau dibalesin jatuh di situ kan rakyat yang kena kan?
Padahal masalahnya masalah yang udah puluhan tahun loh, gak beres-beres juga loh. Hanya masalah cuma sejengkal tanah mengkorbankan banyak orang. Saya selalu sama sebelnya sama orang-orang yang tidak pro sama Israel gitu. Yang kalau Israelnya yang menyerang, entah menyerang Iran kah, menyerang Palestina, mereka keluar-keluar, tapi jika yang Iran dan Palestina menyerang Israel di hari Sabat loh, Bapak Ibu bayangin aja. Gak ada pemerintah Indonesia bersuara kan? Gak ada. Yang menyebabkan perang berkepanjangan tuh gara-gara orang Israel. Hari Sabat. Semua beribadah. Tiba-tiba Hamas masuk. Akhirnya ya mereka gak siap kan. Tentara ditangkap, pejabat ditangkap. Terus orang-orang kita nih, netizen-netizen kita bilang, ternyata gak ada apa-apanya. Banyak orang Israel ternyata gak jago. Semua ditangkap, rasain. Saya bilang, waduh. Coba bayangin kalau mereka lagi ibadah terus diserang gitu ya. Wow, perang dunia tuh. Makanya meskipun saya mengkritik Israel yang membabi buta, tapi saya bisa mengerti perasaan mereka yang terluka gara-gara ibadah diserang. Nah kita tuh gak pernah objektif, Pak. Gak pernah bisa objektif. Maka di hari Minggu ini ayo, belajarlah kita melihat seperti Allah melihat. Hari ini ya, mulai ya. Jangan merendahkan orang yang cacat. Jangan merasa, kena kutuk. Orang Kristen tuh gampang menghakimi. Miskin ya, kena kutuk. Terikat pinjol ya, kena kutuk. Sakit ya, kena kutuk. Hebat orang Kristen itu. Udah baca Alkitab katanya hakimnya Yesus, tapi dia senantiasa jadi hakim. Jadi luka itu bukan aib, tapi bukti kasih. Luka Yesus menjadi saksi kekal kasihnya. Luka kita di dunia ini menjadi cerita kemuliaan di dunia baru. Tubuh kebangkitan bukan tentang menyembunyikan masa lalu, tapi memaknai masa lalu dalam terang kekekalan. Jadi kekasih Tuhan, yuk sekarang kita melihat dengan perspektifnya Tuhan. Sama-sama mulai hari ini, kita belajar, berpikir ulang tentang bagaimana kita melihat tubuh kita sekarang. Sudahkah tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus? Bait Allah. Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati? Di dunia ini kita mungkin saja menangisi karena luka yang didapat dalam pelayanan. Saya sering mendapat kesaksian ada orang yang melayani terus terluka. Sedih, tapi dalam hati saya iri. Karena orang yang sudah mendapatkan luka karena pelayanannya kepada Bapa, dia punya stigmata. Dia sudah mengalami penderitaan karena imannya. Banyak orang Kristen bahkan menderita bagi Yesus, dia gak mau. Padahal Yesus pernah berkata, kau mau ikut aku? Jual hartamu. Ikut aku. Kau mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Kau mau ikut aku? Menderita seperti aku. Nah. Orang Kristen kalau melayani, pikirannya kaya, raya, iPhone 17 muncul, bisa dapat langsung. Bahkan iPhone 19 yang masih 2 tahun lagi, mestinya sudah didapatkan sekarang bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Come on. Itulah duri dalam dagingnya Paulus. Makanya Paulus bersyukur banget dia punya duri dalam daging. Aku sudah berdoa agar penyakitku ini sembuh. Tapi kalau enggak apa-apa. Inilah luka yang diizinkan Yesus untuk kumiliki, agar aku bisa terus setia kepadanya. Maka saudara yang ada kelemahan apapun, bersyukurlah. Saya nggak sempurna, tapi saya belajar bersyukur. Pernah nggak pasti iri sama orang lain? Pasti kan pendeta. Pernah nggak iri sama pendeta yang kaya, yang punya mobil, yang liburannya naik first class? Ya namanya manusia adalah. Tapi karena saya benar-benar mau hidup seperti Yesus, saya deny. Dalam hati saya, Bapak gak berkati, Bapak gak izinkan. Ya sudah, nikmati. Maka gak saya simpen lama-lama tuh di kepala saya tuh. Belajar aja bersyukur. Semoga Bapak Ibu memahami tubuh kebangkitanmu. Maka jangan pernah rendah diri kalau kau diizinkan Allahmu punya kekurangan. Kalaupun kau rasakan kekuranganmu, dengarkan saya ya. Hanya kau nikmati cuma 70 tahun, 80 tahun.
sebentar lagi. Dalam keabadian nanti, gara-gara kau punya kelemahan, justru membuatmu dekat dengan Allah kan. Kau dihina sama orang, kau semakin teriak sama Allah kan. Justru karena kelemahanmu itu, kau memperoleh keselamatan. Di nanti, di Yerusalem baru, nggak ada perasaan itu. Kau ketemu sama orang-orang yang di bumi dibilang cacat, tapi di sana semuanya kau lihat sempurna. Karena kau punya mata seperti mata Bapamu di surga. Kau punya pikiran seperti pikiran Bapamu di surga. Kalau kau pengen di sana, mulailah hari ini. Saya nggak tahu minggu depan masih bisa khotbah apa tidak. Saya nggak tahu minggu depan saya masih bisa umur panjang apa tidak. Tapi dengarkan saya, mulailah hari ini. Belajar melihat, menilai apapun. Seperti Allah melihat, seperti Allah menilai. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.